Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu rasulul karim. Sahabat hijrah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kesempatan lagi dan lagi, teman-teman sekalian. Memberi kita lagi kesempatan untuk senantiasa memperbaiki diri kita dari hari-hari sebelumnya. Begitu cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Allah masih memberikan kita begitu banyak nikmat, teman-teman sekalian. Nikmat umur, nikmat kesempatan, banyak sekali nikmat dari Allah. Salawat dan salam juga senantiasa kita kirimkan untuk junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Karena beliau yang begitu mulia, beliau yang begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah mengorbankan harta dan dirinya untuk senantiasa memperkenalkan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Sahabat hijrah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Siapakah orang-orang yang pertama kali masuk Islam? Siapakah orang-orang yang pertama kali berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan agama Islam? Khulafaur Rasyidin, orang-orang yang pertama kali ini, yang pertama kita akan membahas tentang sahabat Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini orang yang pertama kali percaya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teman-teman sekalian. Teman-teman hijrah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nama As-Siddiq disematkan pada nama Abu Bakar itu karena beliau ini adalah satu-satunya orang yang mempercayai ketika Rasulullah melakukan perjalanan yang mulia, perjalanan suci, perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah. Pada waktu itu, teman-teman sekalian, Rasulullah dalam semalam itu diajak oleh Jibril alaihissalam untuk melakukan Isra Mi'raj. Pertama kali Rasulullah mendapatkan perintah salat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada waktu itu Rasulullah melakukan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang pada waktu itu mungkin membutuhkan beberapa hari untuk bisa sampai ke sana, teman-teman sekalian. Normalnya waktu itu membutuhkan beberapa hari untuk sampai ke sana, tapi Rasulullah hanya dalam waktu semalam mampu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit ketujuh, ke Sidratul Muntaha, langsung ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah salat. Dan ini diragukan oleh para sahabat yang lain, teman-teman sekalian. Tapi ketika Abu Bakar ditanya, "Wahai Abu Bakar, apakah kau percaya kalau Rasulullah itu seperti itu, bisa dalam semalam melakukan perjalanan Isra Mi'raj, pulang pergi sampai ke rumahnya, lalu naik ke langit ketujuh ke Sidratul Muntaha, menerima perintah salat, apakah kau percaya seperti itu, Abu Bakar?" Apa yang Abu Bakar katakan, teman-teman sekalian? Ya, saya percaya.
Sekiranya kalaupun Rasulullah mengatakan kalau Ka'bah itu berwarna biru, saya akan tetap percaya. Saking percayanya Abu Bakar kepada Rasulullah SAW, maka disematkanlah kalimat asyidik, orang yang mempercayai, orang yang percaya Rasulullah SAW. Teman-teman hijrah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada satu kisah teman-teman sekalian. Ketika itu Rasulullah mengadakan kajian bersama para sahabat, dan baru hari itu sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini tidak datang kepada kajian itu teman-teman sekalian. Beliau tidak datang, tidak menghadiri kajiannya Rasulullah. Sehingga Rasulullah bertanya, kemana sahabatku yang satu ini? Kemana Abu Bakar Siddiq ini? Lalu ada sahabat yang berkata, wahai Rasulullah, mungkin beliau ada di rumahnya. Jadi Rasulullah memerintahkan satu orang sahabat untuk mendatangi rumah Abu Bakar Siddiq pada hari itu. Lalu ketika sahabat datang ke rumahnya Abu Bakar Siddiq, maka sahabat menemukan bahwa Abu Bakar ini tidak memiliki baju lagi, teman-teman sekalian. Bayangkan, tidak memiliki baju lagi, tidak memiliki pakaian lagi untuk datang menghadiri kajian. Saking habisnya hartanya Abu Bakar Siddiq. Dihabiskan hartanya untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada waktu itu diajaklah Abu Bakar ke kajian Rasulullah. Abu Bakar hanya menggunakan pakaian. Bayangkan teman-teman sekalian, dari kaya rayanya Abu Bakar Siddiq, pada hari itu dia menghadiri kajian Rasulullah hanya menggunakan pakaian yang terbuat dari karung goni, teman-teman sekalian. Dari karung pakaiannya. Dari karung, dari batang-batang kurma dijadikan penitinya untuk mengikat bajunya. Baju yang penuh dengan tambalan, datang menghadap Rasulullah. Seketika itu Rasulullah kaget karena Jibril alaihissalam datang menemui Rasulullah dengan pakaian copang-camping juga, dengan pakaian karung goni juga. Bayangkan teman-teman sekalian. Sampai Rasulullah berkata, wahai Jibril, kenapa kau berpakaian seperti ini? Kenapa kau menggunakan pakaian seperti ini? Baru kali ini kau bertemu dengan saya menggunakan pakaian dari karung seperti ini. Apa kata Jibril alaihissalam, teman-teman sekalian? Wahai Rasulullah, sampaikan kepada sahabatmu Abu Bakar dapat salam dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk menghargai dia, kami, saya, dan seluruh penduduk langit, seluruh malaikat di atas langit sana menggunakan pakaian yang sama digunakan oleh Abu Bakar Siddiq saat ini. Subhanallah, semua malaikat menggunakan baju, menggunakan pakaian seperti yang dipakai Abu Bakar pada hari itu untuk menghargai beliau. Subhanallah, begitu cintanya beliau kepada Allah dan Rasulnya. Teman-teman hijrah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di kisah yang lain ketika itu Rasulullah sedang bersama dengan istrinya tercinta Ummu Aisyah radhiyallahu anha, lagi memandangi langit. Kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, lihatlah bintang-bintang di langit sana. Begitu banyak bintang-bintang di sana Rasulullah. Jika aku boleh bertanya, kira-kira bintang-bintang sebanyak itu sama dengan pahalanya siapa di antara sahabatmu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah berkata, wahai istriku, sesungguhnya bintang-bintang di langit sebanyak itu yang kau lihat, itu adalah amalannya Umar bin Khattab, sahabatku. Maka seketika Aisyah ini bersedih, teman-teman sekalian, bersedih karena beranggapan kalau pahala sebanyak itu mungkin pahalanya bapaknya dia, Abu Bakar Siddiq. Tapi kata Rasulullah, bintang-bintang di langit yang kau lihat itu istriku, pahalanya Umar bin Khattab, sahabatku. Lalu Aisyah memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kira-kira ayahku seperti apa pahalanya Rasulullah? Apa kata Rasulullah, teman-teman sekalian? Wahai istriku Fatimah, wahai istriku Aisyah, maaf, sekiranya kau tahu pahala ayahmu, pahala sahabatku Abu Bakar Siddiq, satu hari pahalanya dia itu sebanding dengan pahala Umar yang ada di langit, teman-teman sekalian. Subhanallah, sehari pahalanya Abu Bakar Siddiq itu sama dengan bintang-bintang yang ada di atas langit sana. Subhanallah, bagaimana beliau ini orang yang pertama kali ikut sama Rasulullah, sampai Rasulullah katakan dalam hadis bahwa yang pertama kali masuk surga adalah Abu Bakar setelahku, Abu Bakar Siddiq. Dari kisah ini teman-teman sekalian, kisah yang begitu mulia dari sahabat-sahabat Rasulullah,
orang-orang yang berteman dengan Rasulullah yang mengajak kepada kebaikan. Semoga kita bisa ambil hikmahnya dari kisah ini. Kita bisa menjadikan sahabat Rasulullah sebagai suri teladan kita juga. Berkorban di jalan Allah, mengorbankan harta dirinya untuk Allah, untuk agama Allah. Sehingga Allah muliakan beliau. Allah muliakan Abu Bakar As-Siddiq. Allah jaminkan surga. Bahkan orang yang pertama kali masuk surga setelah Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Subhanallah. Semoga kisah ini bisa menjadikan inspirasi untuk kita teman-teman sekalian. Tingkatkan lagi jazbah beramal kita, tingkatkan lagi ibadah kita. Korbankan lagi harta diri kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya datang dari saya pribadi. Saya masih mau belajar lagi, masih mau berkorban lagi untuk jalan Allah. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar.